Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyyus shalihin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Apa kabar semuanya? Kalah bapak-bapak, tak ada suara. Coba kita dengar bapak-bapak aja ya. Ibu-ibu tahan dulu ya. Ayo Pak ya. Ayo semangat ya, saya juga ikut. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Allahu Akbar. Kencang kita. Alhamdulillah, syukurullah. Terima kasih Bapak Ibu jamaah sekalian, dan saya hormati semua keluarga besar pengurus, imam, muazzin, bilal, ketua serta keluarga besar, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, semoga senantiasa dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur, sehat wal afiat untuk teruskan dan melanjutkan safari dakwah kami, program yang ditunggu-tunggu, yang menjadi cita-cita dan saya harap menjadi cita kita bersama, amal saleh kita bersama, milik kita bersama, mencetak dan mewujudkan, melahirkan 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Indonesia dikenal negara terbesar penduduk Islam. Tunggu tidak lama lagi, Indonesia akan terkenal negara terbesar sedunia para penghafal Al-Quran. Saya berbicara, mohon maaf, bukan dari mulut kosong, tetapi pengalaman saya di 4 atau 5 tahun belakangan ini, alhamdulillah, peningkatan perhatian kepada Al-Quran sangat luar biasa. Rumah tahfiz di mana-mana, jamaah berlomba-lomba untuk mewakafkan tanah, wakafkan rumah, sampai banyak ibu-ibu sampai emasnya pun diwakafkan untuk Al-Quran. Begitu luar biasa. Mungkin bisa jadi kita Bapak Ibu gagal menghafal Al-Quran, tapi memfasilitasi mereka para penghafal, mendukung mereka para penghafal, menjadi orang tua asuh para penghafal, akan Allah salurkan pahala dan mendapatkan pahala sama dengan pahala mereka penghafal Al-Quran, bahkan mendapatkan jaminan syafaat Al-Quran di hari kiamat. Bapak Ibu, menjadi ahlul Quran tidak harus menghafal Al-Quran 30 juz. Mungkin gagal menjadi penghafal 30 juz, tapi cinta Al-Quran, berakhlak-akhlakul Quran, dan kita membina dan memfasilitasi para penghafal Al-Quran, termasuk anak dan cucu kita, lingkungan kita, majamaah masjid kita, anak kampung kita, yang kita kenal maupun kita tidak kenal. Setiap bacaan dari mereka, hafalan dari mereka, bacaan Al-Quran di dalam salat,
maupun di luar salat, tetap kita mendapatkan pahalanya setiap satu huruf 10 kebaikan. Bapak Ibu, tahu enggak kelebihan Al-Quran apa? Kelebihan Al-Quran, dia satu-satunya kitab yang hitungan bacaannya dan amalannya bersetiap huruf, bukan bersetiap amal. Hitungan haji total, haji mabrur, laisa lahu jazaa'un illa jannah. Balasan bagi haji mabrur adalah surga. Puasa 10 kali lipat, sedekah 10 kali lipat, salat 5 waktu dapat pahalanya seperti orang salat 50. Tapi Al-Quran hitungannya bukan begitu. Bukan setiap baca Quran dapat 10 kali lipat, tetapi setiap huruf yang dibaca 10 kali lipat. Bismillahirrahmanirrahim. Total hurufnya 19. Otomatis malaikat tulis 190 pahala. Apalagi orang yang rutin baca Quran setiap hari. Apalagi orang-orang yang setiap hari khatam 1 juz, setiap bulan 30 juz. Apalagi anak-anak penghafal Al-Quran. Saya ketika memperhatikan anak santri kami atau yang ada di rumah tahfiz, mereka dari pagi sampai sore baca Quran. Pagi baca Quran, duha baca Quran, zuhur baca Quran, asar baca Quran, maghrib baca Quran. Berapa banyak tulisan pahala bagi mereka. Bahkan berapa banyak pula pahala bagi mereka yang telah memfasilitasi dan membantu mereka. Bayangkan Bapak Ibu, kita bersedekah, membangun rumah tahfiz, atau menjadi orang tua asuh, memfasilitasi para penghafal Al-Quran. Tiba-tiba kita meninggal dunia, yang kita bina, yang kita bantu tamat hafal Quran, sudah menjadi imam besar di kampungnya, bahkan menjadi guru ngajar, mengajarkan puluhan anak-anak yang lain. Semua itu Bapak Ibu dapat pahala. Jadi pahala bukan diikatkan dengan satu orang. Kalau kita bina satu orang, tapi coba lihat orang itu sudah berapa hafal, berapa kali baca, bacaannya dalam salat maupun di luar salat, kita dapat disalurkan pahala bacaannya. Setiap satu huruf 10 kebaikan. Dia sudah tamat, terpilih menjadi imam, atau dia ikut MTQ nasional atau MTQ internasional, dia juara 1 sampai namanya di luar negeri, terpilih menjadi imam besar di masjid besar di kampungnya atau di provinsinya atau di kota besarnya. Dia juga menjadi mengajar Al-Quran di sekolah maupun di masjid. Semua itu Bapak Ibu ikut dapat pahalanya. Selama dia masih hidup dan membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, walaupun kita sudah meninggal puluhan tahun, selama itu Allah salurkan terus pahalanya. Itu yang disebutkan, kalau kita meninggal dunia dan kita salurkan dan mewakafkan untuk orang-orang penghafal Al-Quran, buku amal kita tidak akan tertutup walaupun sudah meninggal dunia. Kalau biasanya standar normal, kalau orang mati, buku amalannya pun ikut mati, ditutup. Siapa yang buku amalnya tidak tutup? Yang punya sedekah jariyah yang masih berjalan, itu tidak boleh tutup sampai hari kiamat. Masya Allah. Indah enggak? Nikmat enggak? Kita hidup dapat pahala, kita sudah mati pun masih dapat pahala. Subhanallah. Dan kata guru saya, harus orang-orang yang mencintai Al-Quran, banyak memperhatikan Al-Quran, baca, simak,
dengar baik-baik, salurkan pahala sedekahnya untuk mereka yang menghafal Al-Quran. Ini semua menjadi tanda kita mencintai Al-Quran, dan Allah akan berikan karunia menjadi ahlul Quran di dunia, ahlul Quran di akhirat. Dan alhamdulillah selama saya berada di Indonesia, karena kepercayaan dari jamaah umat Islam di Indonesia, kami masih bisa mewujudkan program 1 juta penghafal Al-Quran yang sudah terlahir ratusan penghafal Al-Quran, dan setiap mereka penghafal Al-Quran kami hadiahkan umrah. Tujuannya sebenarnya bukan umrah, tapi cita-cita saya mereka bisa setor hafalan di hadapan imam besar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Buat apa? Supaya mereka sebagaimana diakui di tanah air, saya ingin mereka juga diakui di tanah suci. Mereka alhamdulillah pulang dari tanah suci masing-masing membawa sertifikat, ijazah dan sanad yang ditandatangan oleh imam-imam besar di sana. Dan mereka anak-anak kita atau orang yang kita bina dan kita pimpin, dia termasuk namanya bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah sertifikat, ada nama murid ini, santri ini baca Quran, hafal Al-Quran. Dari mana dia belajar? Dari gurunya. Gurunya dari mana? Sambung lagi ke gurunya, sambung lagi terus, sambung lagi terus. Ujung sambungannya sampai mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dari mana? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari mana? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kelebihan Al-Quran. Sampai sertifikat, jangankan hanya sampai kepada Rasul, nama kita langsung sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa putus. Sama seperti keturunan keluarga. Ada keturunan kan? Orang tua, kakek, nenek, orang tua, anak, cucu, cicit dan seterusnya, bersambung terus. Sama juga ahlul Quran, keluarga Al-Quran tidak boleh terputus turunannya dan sambungannya. Bahkan kelebihan kesambungan ahlul Quran, dia sambungnya langsung kepada Allah. Saya aja ketika saya baca Al-Quran di Madinah, di usia saya waktu itu 11 tahun, ketika saya setor khataman hafalan Al-Quran di depan guru, dan guru begitu saya selesai dan alhamdulillah membenarkan bacaanku, kemudian dia keluarkan sebuah sertifikat yang cukup panjang. Ternyata antara saya sampai Rasulullah ada 28 orang. Saya termasuk 28. Begitu saya baca, nama saya, beliau yang tuliskan bagi tangan, tuliskan anakku Ali Saleh bin Ali Jabir yang telah sudah khatam dan tamat hafalan Al-Quran, dan saya memberikan ijazah dan sanad dari guru saya yang saya juga terima, dan guru saya terima dari gurunya, dan sebutin namanya semua satu persatu, disebutin fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, sampai sahabat Rasulullah Ali bin Abi Talib, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, Uthman bin Affan. Sambung lagi sampai Rasulullah, sambung lagi malaikat Jibril, sambung lagi dengan tulisan besar nama Allah Jalla Jalal. Saya merinding. Ya Allah, ada nama saya sambung sampai kepada Allah. Dan itu satu-satunya yang bisa ijazah sertifikat langsung bersambung nama kita sampai kepada Allah, Al-Quran. Tak ada lagi. Karena Al-Quran kalamullah, bukan kalam manusia. Kalamullah yang sempurna. Barang siapa yang ingin mendengar Allah berbicara, baca Quran. Ini kalamullah, pesan-pesan dari Allah. Bapak Ibu, kalau ada pesan masuk ke WA kita, apalagi pesan itu ada ilmu atau amalan yang dikirimkan, pesan ini dari grup sebelah dan isi pesan ini dari guru kita tercinta, mungkin salah satu da'i yang kita cintai, mungkin bisa jadi Ustaz Abdul Samad, mungkin bisa jadi Ustaz Adi Hidayat, mungkin bisa jadi Ustaz-Ustaz atau Habib-Habib yang lain. Kalau ada pesan-pesan ilmu dan amalan dari mereka masuk ke WA kita, apakah kita abaikan atau kita bacakan?
baca, bahkan kita amalkan, dan kita merasa senang, bahagia karena kita bisa dapat. Apalagi kalau ilmu itu bisa didapatkan ijazahnya langsung dari guru, bukan pakai WA, tapi langsung dari guru kita mendapatkan ijazah. Kira-kira bangga enggak? Apalagi kalau ijazah itu kita dapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran. Ijazah ada dua macam. Ijazah lisan, ijazah tulisan. Lisan dari mulut kepada kita. Saya ijazahkan Bapak Ibu amalan ini. Bapak Ibu jawab apa? Kami terima, kami kabul ijazah itu. Tapi kalau ijazah tulisan itu istimewa lagi, karena ini menjadi kenang-kenangan. Kita setiap hari bisa melihat nama kita bersambung sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu yang kami syiarkan sebagai wakaf, mungkin ini bisa menjadi pelajaran untuk Bapak Ibu. Silahkan nanti Bapak Ibu kalau pas pulang ke rumah, buka YouTube. Tahu kan channel kami di YouTube? Apa namanya? Channel Syekh Ali Jabir. Ya, tuliskan channel YouTube Syekh Ali Jabir, buka. Di situ ada satu rekaman video, ada banyak video-video. Salah satunya saya bahas metode mud, sebuah benda yang dipakai oleh Rasulullah untuk wudu, untuk mandi dan sehari-hari. Dan alhamdulillah kami syiarkan mud ini untuk jamaah. Dan setiap penerima mud saya kasih ijazah, ada nama kita. Ada dua ijazah, ada bahasa Arab, ada bahasa Indonesia. Saya sengaja menambahkan bahasa Indonesianya supaya jemaah bisa baca sendiri. Nama kita akan bersambung sampai sahabat Rasulullah Zaid ibn Thabit yang membawa ijazah dari Rasulullah SAW. Pasti penasaran kan? Nanti Bapak Ibu buka di YouTube. Lihat apa itu mud. Bagaimana cara wudu Nabi Muhammad menggunakan mud. Dan buat apa saja mud itu. Kalau Bapak Ibu nanti buka YouTube kami, mohon jangan lupa subscribe sekalian, ya. Siap? Saya ingatkan Bapak Ibu, ada satu hal sering terjadi, dan mohon maaf kadang-kadang saya agak serak di hati saya, karena saya kurang suka. Jangankan saya kurang suka, Rasulullah pun tidak suka. Tapi sayang sekali, hal ini sering terjadi di tengah kita. Tahu nggak apa itu? Ketika kita di majelis ilmu, di masjid, acara pengajian atau tabligh akbar, sering saya memperhatikan ada banyak jamaah ketika minum air dari air yang telah dibagikan oleh panitia, kenapa suka minum air bagi tangan kiri? Kenapa suka minum air bagi tangan kiri? Padahal itu dilarang oleh Rasul. Syaitan makan dan minum bagi tangan kiri. Kita sejak kecil ajarin anak-anak, mau ambil sesuatu saja yang kita kasih, kalau dia tunjukkan tangan kanan, langsung kita tegur. Nah, mana tangan yang bagus, mana tangan yang kanan, betul kan? Nampaknya orang yang dewasa pun perlu dikasih tahu begitu. Mana tangan yang bagus, mana tangan yang kanan, Kenapa sering tambah kita sadar? Saya yakin itu tidak sesuatu kesengajaan, tapi karena sudah menjadi kebiasaan, akhirnya terbawa sifat syaitan. Saya selalu minta sama tim saya,
dan teman-teman yang menjaga dan mengawal program kita, acara kita. Tolong kalau taruh air atau botol, taruh di sebelah kanan saya, jangan ke sebelah kiri. Kalau ditaruh ke sebelah kiri, otomatis saya ambil baki tangan kiri. Buka tutupnya baki tangan kanan. Habis buka, minum baki tangan kiri. Itu yang terjadi. Tapi coba kalau posisi botol di sebelah kanan, tak mungkin kita kejauhan, lebih dekat yang kanan, megang tangan, otomatis buka tutupnya bagi kiri, kemudian minum bagi kanan. Tapi kalau ada orang yang simpan botol di sebelah kanan, dia begini, bukan, itu syaitan. Sudah di posisi sebelah kanan, masih minum bagi kanan kiri. Mohon maaf Bapak Ibu, kadang-kadang kita hal kecil ini dianggap biasa. Mau enggak dapat syafaat Nabi Muhammad? Bapak Ibu cinta enggak Nabi Muhammad? Salah satu bukti cinta Nabi Muhammad, tiru Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak suka makan atau minum bagi kiri. Bisa enggak Bapak Ibu diperhatikan? InsyaAllah dijaga. Bahkan setiap Bapak Ibu lagi minum, ingat dan boleh bisik di hati, ya Rasulullah, saya minum bagi tangan kanan, ingin menirumu. Anak-anak sekarang, pemuda-pemudi zaman sekarang masing-masing punya idola, punya figur. Kita juga orang tua harus punya idola dan punya figur. Anak-anak kita, mohon maaf, idolanya pemain bola. Makanya kalau beliin baju bola, baju olahraga, maaf minta yang ada nama Messi, yang ada nama Ronaldo, karena itu yang menjadi idola mereka. Sedih kalau kita melihat idola-idola pemuda Islam, wanita pemuda Islam, tapi idolanya orang-orang yang non-Muslim. Kalau saya, idola saya Nabi Muhammad, figur saya Nabi Muhammad, teladan saya Nabi Muhammad, percintaan saya Nabi Muhammad, imam saya Nabi Muhammad. Makanya saya selalu usahakan meniru Nabi Muhammad. Masuk masjid, saya duluan kaki yang kanan karena Nabi Muhammad. Begitu keluar dari masjid, saya keluarkan kaki yang kiri karena ingin meniru Nabi Muhammad. Sampai saya mandi pun saya perhatikan, kalau saya di bawah syawal, saya berdiri biar syawalnya kena sebelah kanan, baru saya geser ke sebelah kiri, baru saya ke tengah untuk seluruh badan. Kenapa? Itu cara mandi Nabi Muhammad. Saya pakai baju, kaos maupun baju di luar, saya masukin tangan kanan dulu, baru yang kiri. Kenapa? Karena gitu cara Nabi Muhammad. Saya tidur berbaring ke sebelah kanan. Kenapa? Saya ingin meniru Nabi Muhammad. Itu namanya bukti Nabi Muhammad. Kalau kita bisa terapkan dan terus meniru Nabi Muhammad, akan terbawa cinta Nabi Muhammad semakin bertambah di hati kita, dan akan mampu terapkan akhlak Nabi Muhammad. Walaupun kita diuji, walaupun kita dihina, walaupun kita dicaci maki, kekuatan akhlak Nabi Muhammad ada di dalam diri kita. Nabi Muhammad sudah wafat, sudah meninggal 1400 tahun yang lalu, tapi bagi saya Nabi Muhammad masih ada. Nabi Muhammad ada di hati saya, Nabi Muhammad ada di nyawa saya, Nabi Muhammad ada di ruh saya, Nabi Muhammad ada di tubuh saya, Nabi Muhammad ada di depan mata saya. Makanya apapun yang saya lakukan, saya selalu berkata, ya Rasulullah, inilah aku.
menirumu. Termasuk berakhlak Nabi Muhammad. Dihina, bukan kita tidak bisa balas, bisa kita balas, tapi kita tidak mau, karena Rasul tidak pernah balas dendam. Orang menzalimi kita, kita bisa balas kezalimannya, tapi kita tidak mau, karena saya ingin meniru Nabi Muhammad. Saya bukan orang lemah, saya bukan orang yang biasa, saya kuat, bisa saya hantam, saya bisa lawan, bahkan saya bisa cekik orang-orang yang tusuk saya cekik sekali dia bisa mati. Ukuran beda saya sama dia kan kecil, dia orang kecil, kurus. Makanya pas habis saya ditusuk, saya pun kaget, saya pun tidak sadar ada tusukan. Pas begitu berdiri, ada pisau. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya keluarkan pisaunya bagi tangan kiri, baru saya turun selamatkan anak itu. Sampai saya bilang sama jemaah, ini jemaah kan lagi sakit hati, semua hajat mukul, hukum sendiri, main hukum sendiri. Saya bilang, jangan, kasihan. Sampai ada seorang jemaah disana, kita kasihan Syekh, malah Syekh kasihan dia. Saya bilang, bukan saya yang kasihan dia, tapi saya ingin meniru akhlak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menghadapi ujian jauh lebih besar daripada ujian yang kita hadapi. Ujian yang kita hadapi tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan ujian Nabi Muhammad SAW. Terhadap ujian, terhadap kezaliman orang, terhadap kehinaan, sabar. Lebih baik lagi ikhlas, lebih baik lagi maafkan, lebih sempurna lagi kita doakan dan masih berkenan berbuat baik. Mohon maaf, kadang-kadang kita bisa memaafkan, tapi belum tentu bisa berbuat baik lagi sama dia, karena sudah luka di hati. Dan kalau mau memaafkan seorang, jangan dibahas lagi persoalannya. Ada orang minta maaf, sudah jelas-jelas dia salah sama kita, dan kita ada niat memaafkan, tapi sebelum kita memaafkan, kita panjang lebar. Dia datang minta maaf, Bu, ya ibu dari kemarin suka fitnahin saya, Bu. Ibu kan gak tahu diri, ibu gimana sih? Ibu bikin sakit hati. Ya udah, saya maafkan. Habis panjang lebar baru dia bilang maafkan. Kalau mau maafin orang, jangan menyakiti perasaannya, jangan suka nyakitin, itu namanya balas dendam. Karena dia menyakiti, kita mau menyakiti juga. Kalau kita menyakiti baru habis itu, ya udah, tak apa-apa, saya maafkan. Bukan begitu pemaaf. Kalau mau maafkan orang, jangan menyakiti dia, walaupun dia menyakiti kita. Kita tidak mau menyakiti orang. Orang niatnya mau hancurkan kita, niatnya mau hancur kehidupan kita. Kalau saya niatnya ingin membanggakan dia, selamatkan dia, bahagiakan dia, itu yang saya bisa. Soal hak saya, kehinaan yang dia lakukan terhadap saya, biar Allah yang angkat, biar Allah yang urus. Kata Rasulullah SAW mengajarkan sahabatnya, akan datang satu zaman fitnah, global fitnah, sampai orang kebingungan mana yang benar, mana yang batil, mana yang hak, mana yang sesat. Sampai orang berkata, ya Rasulullah, apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di zaman global fitnah? Kata Rasulullah, tunaikan kewajibanmu kepada orang lain, dan hakmu sendiri minta sama Allah, jangan minta sama manusia. Jangan berharap manusia berbuat baik samamu, tapi kamu usahakan berbuat baik sama manusia. Kalau mereka balas baik, alhamdulillah. Kalau mereka tidak balas baik, jangan usah pedulikan.
Allah cukup yang membalas kebaikan kita. Karena mohon maaf, manusia beda-beda. Hari ini suka sama kita, belum tentu selamanya suka. Hari ini senang sama kita, belum tentu selamanya senang. Hari ini mengangkat nama kita, besok dia sendiri menjatuhkan nama kita. Tapi kalau sama Allah, Allah angkat nama kita sekali, tidak akan diturunkan dan tidak akan direndahkan lagi. Selama-lamanya mulia di mata Allah. Berarti mau pilih nilai siapa? Mau cari nilai manusia, apa kata orang, atau kita cari nilai Allah? Kalau Allah ridha, beres dunia dan akhirat. Ketika dihina, difitnah, digosip, dimacam-macam, jangan marah. Saya pernah di saat musim haji, mohon maaf Bapak Ibu, kalau saya menceritakan, demi Allah bukan ingin menunjukkan saya orang hebat. Mohon maaf, saya bukan orang hebat. Saya dari tanah dan kembali ke tanah. Saya bukan waliullah. Saya bukan orang suci. Saya punya kesalahan, punya kekurangan, punya aib, punya kelemahan, dan selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya belajar ingin praktik dan meniru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika di musim haji, waktu itu baru ada kereta baru, kereta manasik haji buat apa namanya, melayani jamaah haji di area masjid, di area tanah suci, di antara Mina, Arafat, Muzdalifah. Kan jaraknya lumayan jauh. Jadi ada kereta dibuat khusus untuk melayani jamaah yang bisa menjalani manasik ibadah haji. Waktu itu, tahun itu, pertama kali kereta itu diaktifkan, dioperasi. Dan ketika saya berada di sana, namanya kereta baru, pasti jamaah penasaran, semua ingin naik kereta itu. Akhirnya apa yang terjadi? Tercepat, saling dorong, tidak tertib, tergesa-gesa untuk naik kereta. Saya jalan juga bersama jemaah. Ini padat luar biasa. Orang di belakang saya, saking padatnya, dia mendorong saya, dorong saya dengan keras. Akhirnya saya jatuh ke depan di atas orang yang ada di depan saya. Orang yang di depan saya begitu berdiri kesal, dan dia bilang, anjing loh. Saya langsung, anjing yang mana ya? Anjing yang mana? Sampai saya lihat wajahnya merah, sakit hati. Padahal saya tidak sengaja dorong dia, tapi begitu emosi, dia berkata kalimat yang tidak baik, apalagi berpakaian haji di tanah suci. Saya langsung, mana anjingnya? Sampai dia, aku maksud kamu nih. Maaf, saya Ali Jabir, bukan anjing. Nama saya Ali Jabir, bukan anjing. Udah selesai masalah. Kenapa suka ambil hati? Kan dia bilang anjing, saya bukan. Sudah selesai. Kalau ada orang caci maki kita, gila kamu. Gila siapa? Mana ada orang gila? Mana? Tak ada. Maksud kamu siapa? Kamu gila. Saya bukan gila. Saya Ali Jabir. Sudah selesai. Tak usah terlalu ambil hati. Kalau ambil hati, sakit hati, pasti akan balas. Dia bilang satu kalimat gila, kita langsung balas, kamulah gila, orang tua kamu juga gila, dan sampai 7 keturunan gila-gilaan. Habis-habisan, berantem, beres enggak, damai enggak, berantem panjang lebar, berhari-hari, putus silaturahim, tidak ada hubungan lagi. Apa yang terjadi? Kalau putus silaturahim gara-gara kejadian seperti ini, putus silaturahim dan bersambung persaudaraannya, kalau putus silaturahim lebih dari 3 hari, tidak bakal diterima ibadah kita di sisi Allah. Orang yang marah sama saya, kemarin ada jamaah, saya sebenarnya sudah minta maaf sama orang itu. Saya salah dan saya minta maaf, tapi dia tidak mau memaafkan. Saya bilang,
Bu, ibu sudah jalani tugasnya. Ibu sudah tahu dirinya salah sama dia. Ibu sudah datangi dan minta maaf. Ibu sudah selesai tugas. Dia mau memaafkan, dia tidak mau memaafkan, mohon maaf, bukan urusan ibu. Yang penting di depan Allah, ibu sudah tunaikan tugasnya, sudah selesai. Allah Maha Saksi, niat kita baik, datang lillahi ta'ala minta maaf. Jangan tunggu dia maafkan atau tidak maafkan. Serahkan aja kepada Allah. Tapi tetap kita datang lagi, sambungkan silaturahim kati. Kita telefon, tak apa-apa. Dia belum mau angkat, tak apa-apa. Besok telefon lagi. Juga belum mau angkat, tak apa-apa. Besok telefon lagi. Belum mau angkat, kirimlah pesan suara, kirimkanlah doa, kirimkan sesuatu. Itu namanya tugas kita. Jadilah berbuat baik. Jangan menunggu dibalas kebaikannya dari manusia, tapi dibalas kebaikannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau marah. Jangan ambil keputusan kalau marah. Saya di rumah punya anak paling kecil, 1 tahun 7 bulan. Namanya anak-anak kan suka aktif. Sono kemari, naik kursi, naik meja, turun, naik turun. Gara-gara dia main, gelasnya jatuh, pecah. Datang istri saya lagi duduk baca buku. Istri saya datang, apa kamu? Ini kamu kecil. Ini kamu, nggak bisa lihat ini. Bacanya, ini berapa kali harganya? Saya diamin. Begitu selesai, saya bilang, sayang, kok marah banget sih? Ya ini kan gelas. Terus sekarang kamu marah, gelasnya balik utuh enggak? Ya balik utuh. Ya udah berarti tidak ada gunanya marah. Kalau marahnya ada gunanya, bisa kembalikan yang pecah bisa utuh. Saya mau marah, tidak ada gunanya. Sampai saya peluk anak saya, anak, sudah pecahin gelasnya, tak apa-apa. Insya Allah Allah ganti yang lebih baik. Hati-hati lain kali ya. Sudah selesai. Pecahin piring, dicupit telinganya, ditarik ke sana. Kamu perhatian, tak bisa diam, bikin ayu, ibu kesel, sana dulu sana, keluar dari rumah, atau main HP. Semua gara-gara piring. Amarahan kita tidak akan merubah takdir. Justru kalau sikap marah ketika terjadi sesuatu takdir, berarti kita tidak rida dari Allah ujian itu. Santai aja, relax, biasa-biasa, sabar. Ada seorang berkata, mungkin Syekh beda sama kita. Kalau sabar kan ada batasnya. Kata siapa ada batasnya? Kecuali kalau bapak ibu ingin dibatasi pahalanya. Kalau ingin dibatasi pahalanya, batasi sabarnya. Tapi kalau tidak mau batasi sabarnya, akan Allah tidak akan batasi pahalanya. Bahkan balasan bagi orang sabar, surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak apa-apa, relax. Kita jalani takdir. Anak main, masa mereka biar mereka nikmati. Tak apa-apa, dia lewat, tertarik kabel HP-nya, jatuh HP-nya, pecah HP-nya, tak apa-apa, berdirikan lagi, selesai masalah. Jangan terlalu ambil hati. Jangan terlalu ambil hati. Karena mohon maaf, pengalaman saya, kalau saya marah terhadap sesuatu, tidak akan berubah jadi lebih baik. Makanya kita punya dua pilihan. Apapun ujian yang kita hadapi, boleh marah, boleh kesal, boleh ngamuk, berarti anda tidak rida, tidak ikhlas, rugi pahala dan dapat murka Allah, dan takdir tetap berjalan. Atau anda milih, ketika ada sebuah ujian, ada rida, ikhlas, sabar, lapangkan dada, sempurna pahala kita, Allah rida,
dan takdir tetap berjalan. Saya belajar, apapun terjadi, selalu saya berusaha temankan hati dengan ucapan Alhamdulillah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istri saya telefon, nangis-nangis, anakku demam, sakit panas. Alhamdulillah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah sih, anakku sakit, aku bilang Alhamdulillah. Maksud saya bukan Alhamdulillah karena anakku sakit, tapi Alhamdulillah karena itu ujian dari Allah dan saya terima apapun yang datang dari Allah. Alhamdulillah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebentar lagi kita urus ke rumah sakit. Selesai. Kenapa kesal? Kenapa sakit hati? Santai. Sulit ya Bapak, susah ya. Tak apa-apa, latihan sesuai kemampuan. Kadang-kadang pulang, apalagi beberapa waktu lalu sudah lama tidak megang handphone. Saya janji pas keluar dari rumah, saya bilang sama istri, insyaAllah habis maghrib saya pulang. Ada beberapa acara. Tiba-tiba mendadak ada tambahan acara atau tambahan silaturahim atau ada orang jamaah yang ingin didatangi ke rumahnya karena ibunya sakit. Saya berusaha memberi yang terbaik untuk jamaah. Saya datangin sana, ikut ke rumah ini, masuk ke rumah ini, silaturahim ini, makan di rumah si fulan, makan di rumah ibu fulana, dan kita berusaha mempunyai hajat jamaah. Apa yang terjadi? Telat pulang ke rumah. Sampai ke rumah sudah jam 11. Istri saya tunggu di kursi depan rumah. Dan tidak punya HP, bagaimana bisa hubungi? Saya masuk. Katanya mau maghrib datang. Sekarang tuh jam berapa? Tidak tahu jam berapa. Saya tidak ada bawa jam. Sudah jam 11. Sudah berapa kali janji-janji, telat-telat. Saya sebenarnya tadi mau ajak kamu makan malam bersama. Saya rindu lama dah makan malam bersama suamiku. Sampai dia selesai. Saya tidak bersikap apa-apa, tidak berbicara. Sampai dia selesai. Kau dah ngomong, tunduk saja sih. Begitu dia diam, saya sudah selesai. Udah. Saya mau ambil wudu, salat, nanti kita bahas. Saya masuk, ambil wudu, salat, kemudian duduk di samping istri. Nah istriku, di mana tempatnya? Apa tadi mau bahas apa tadi? Soalnya tadi karena kamu lagi marah, saya tidak mau dengar, biar tidak berdosa dan tidak berat hati. Terus mau bahas apa tadi? Yang mana? Udah nggak jadi deh. Jadi dibahas, sudah damai kembali. Santai. Coba kalau dia marah, kita balas marah, dia teriak, kita tinggi suara, kita pun tidak ada habisnya. Nanti ujung-ujungnya ternyakiti hatinya, terbancing emosinya, bisa jatuhkan talak. Habis itu menyesal. Baru tanya, Syekh, apa? Gimana hukumnya cerai kalau lagi marah? Daripada cari hukum cerai lagi marah, lebih baik cari bagaimana supaya tidak marah dan tidak menceraikan istri. Ada seorang sahabat datang kepada Rasul, ya Rasulullah, minta amalan, ausini, wasiatkan aku. Apa kata Rasul? La taghdab, jangan marah. Ya Rasulullah, minta lagi amalan. Rasul jawab, la taghdab, jangan marah. Ya Rasulullah, ada enggak amalan lagi? Kata Rasul, la taghdab, jangan marah. Orang tanya amalan, Rasul masih itu jawabannya. Tanya lagi amalan, masih itu jawabannya.
ternyata betul amarahan itu memberikan kita tidak sadar dan mengucapkan kata-kata yang akibatnya menyesal. Kalau Bapak Ibu terlanjur marah, tahu nggak obatnya apa? Tahu nggak obatnya apa? Diam. Diam. Tidak usah bicara apa-apa. Tidak usah bicara apa. Diam. Kalau lagi berdiri, duduk. Kalau lagi duduk, berbaring. Kalau belum wudhu, ambil air wudhu. Terpedam amarahannya. Karena di saat kita marah, didampingi syaitan, bisikin supaya kenaikan amarahannya. Kalau kita diam, syaitan tidak berhasil bisiki kita. Karena amarahan itu sifat syaitania dalam nafsu kita. Jangan terlalu turuti. Belajar. Bisa? Belajar. Tak ada yang sulit kalau kita mau. Kalau belum mau, pasti sulit. Tapi kalau kita mau melakukan, kita mau meniru akhlak Nabi Muhammad, pasti akan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih tahu ayatnya. Nanti Bapak Ibu silahkan di rumah minta Quran. Saya akan bacakan ayatnya. Nanti Bapak Ibu itu menjadi PR. Bagaimana caranya kita mengatasi amarahan kita? Apa amalan-amalan yang kita harus lakukan? Dari ayat 133 sampai 142. Dari 133 sampai 142 surah Ali Imran, surah yang ketiga. Saya hanya jelaskan 2 ayat, sisanya menjadi PR Bapak Ibu. Nanti di rumah dalami dan pelajari. Mulai dari ayat 133 sampai ayat 142. Di situ belajar bagaimana menghadapi ujian, bagaimana menahan amarahannya, bagaimana bisa belajar, bagaimana bisa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya minta satu minggu lagi, kalau ada yang bawa Quran terjemah, saya minta satu minggu lagi untuk dibacakan terjemahannya, dibantu sama jamaah, boleh bapak-bapak atau ibu-ibu. Saya sekarang bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Subhanallah. Sisanya menjadi PR, ya. Saya hanya jelaskan 2 ayat, tapi sisanya nanti Bapak Ibu bisa baca dan belajar di rumah.
Sekarang bacakan terjemahan. Ada mic? Dapat sambil duduk. Jelas tak? Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga. Terlalu jelas ya? Terlalu jelas. Bisa kecil lagi. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Coba maaf ulang lagi, tapi ganti mic. Soalnya suaranya Masya Allah. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan. Ya. Sekali lagi maaf, awal dari awal. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan. Bersegeralah kamu mencari ampunan. Terus dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. bersegeralah mencari ampunan dan mencari surga yang luasnya seperti luas langit dan bumi. Terus surga dan ampunan Allah sediakan untuk siapa? Terus yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi orang yang bertakwa. Artinya kalau ingin dapat ampunan dan surga, jadilah orang yang bertakwa. Mohon maaf ya Allah, apa ciri-ciri orang yang bertakwa? Allah jelaskan ayat selanjutnya, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Amalan pertama yang suka berinfak di waktu lapang atau di waktu sempit, terang-terangan maupun sembunyi, senang-senang maupun susah, selalu suka bersedekah. Ini salah satu obat yang pertama meraih ketakwaan dan membantu memadamkan amarahan. Coba lanjut. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Menahan amarahannya dan memaafkan kesalahan orang lain. Coba ada lagi yang ketiga apa? Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Berarti kalau kita maafkan, kita menahan amarahan pertama. Kita maafkan, menahan amarahan artinya sabar dan memaafkan ikhlas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat baik. Kita masih mau berbuat baik. Walaupun dia hina kita, tapi kita berbuat baik sama dia. Karena Allah, kenapa saya berbuat baik? Bukan untuk dia, tapi karena Allah mencintai orang yang berbuat baik. Dan saya ingin termasuk orang yang dicintai Allah. Mengobati amarahannya adanya di ayat ini. Bagaimana saya mengobati amarahan? Saya kasih amalannya, ya. Setiap bapak ibu marah, sedekah. Setiap bapak ibu marah, sedekah. Mulai hari ini bapak ibu beli kotak amal. Dari mana-mana bisa kotak kaling atau kotak kayu, beli dan tuliskan obat amarahan. Obat amarahan dan simpan. Begitu marah, sedekah. Marah lagi, sedekah lagi. 100 kali marah sehari, 100 kali sedekah. Lama-kelamaan terobati amarahannya. Makanya Allah di ayat ini kaitkan sifat muttaqin yang suka berinfak diam-diam, terang-terangan, sempit maupun lapang, dan mereka menahan amarahannya. Terbukti sedekah jangankan memadamkan amarahan kita,
Tapi sedekah salah satunya manfaatnya adalah memadamkan kemurkaan Allah sebagaimana air mampu memadamkan api. Kalau sedekah mampu memadamkan kemurkaan Allah, jauh lebih rindah dan jauh lebih mudah memadamkan amarahan kita. Faham? Apalagi kalau Bapak Ibu bersedekah, jangan lupa doa. Ya Allah, mohon ya Allah, saya orang yang suka marah. Ya Allah, saya suka marah, suka mengucapkan kalimat-kalimat kepada anakku, kesal, bodoh, kamu tak ngerti. Ya Allah, maafkan ya Allah. Ya Allah, mohon dengan berkat sedekah ini ubati amarahan saya. Faham? Bisa? Sisa ayat ini sampai 142 menjadi pelajaran bagaimana mensikapi dosa, maksiat, bagaimana kita ingat rasa malu sama Allah, bagaimana memohon ampun, dan bagaimana proses menghadapi ujian, dan apa inti dan hikmah Allah menguji kita. Semua ada di dalam ayat-ayat ini. PR. Faham PR? Bisa laksanakan PR di rumah. Jangan sampai pulang malah malas-malas. PR-nya kalau sudah di rumah, luang waktu, di mana waktu kosong, buka Al-Quran, surah Ali Imran, surah ketiga, ayat 132, 131 sampai 142. InsyaAllah dengan ilmu yang kita belajar di ayat-ayat ini akan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang mulia, suci hatinya, bersih jiwanya, dan insyaAllah terampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal